Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Kita menikmati hari-hari belakangan ini dengan hadirat Tuhan, dengan pesan-pesan sekitar Natal. Saya berdoa dan saya percaya bahwa saudara semuanya diberkati. Nah, hari ini saudara, saya ingin bagikan tentang kisah Natal dari seorang wanita yang bernama Hana. Saya percaya saudara akan diberkati, saudaraku, dengan pesan firman Tuhan ini. Mari kita akan mulai dengan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kemurahan hati-Mu ya Tuhan buat setiap kami. Dan kami mau berkata terima kasih untuk tahun 2021 ini. Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan sudah tolong setiap kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami ucapkan banyak terima kasih, dan hari ini satu yang kami minta ya Tuhan, kami ingin memberikan nyanyian pujian, rasa syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami akan duduk diam untuk mendengar sebagian sabda firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani ini Tuhan. Dan aku berdoa biarlah semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Mari katakan, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Mari sembah Dia, oh Yesus, nama Yesus, puji
selama-lamanya. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari katakan, Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. mari sembah Dia, haleluya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Sembah Dia, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Ora lama takara lama 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 mari kita sembah Dia. Kasih, terima kasih. Kami minta ya Tuhan belas kasihan. Mari Roh Kudus, lawas setiap kami. Kami naikkan ya Tuhan syukur, terima kasih kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami masih ada di menara doa ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh ya Oh ya mari saudara sembah Dia, sembah. Oh ya
bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Katakan, terpujilah namamu. mari dari awal katakan, ku naikkan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji Syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Terimalah ya Tuhan. ku tinggikan. Oh ya Allah, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh, Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesembuhan atas sakit penyakit yang sudah ya Tuhan kami alami. Kami ucapkan terima kasih untuk mujizat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau loloskan kami dari lubang kebinasaan. Terima kasih Tuhan segala pertolongan-Mu. Hari ini mari buka suara saudaraku, datang pada Yesus, mulai menyembah, mulai memuji Yesus. Ucapkan terima kasih, ucapkan terima kasih sama Tuhan saudaraku. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah
hanya bagimu. Tuhan mau memperbaharui kita, saudaraku, dengan urapan kasih-Nya. Mari saudara mulai siapkan hatinya untuk menerima pengurapan, urapan kasih yang Dia mau curahkan buat kita. Oh ya, urapan kasih. Katakan Tuhan, Tuhan, ya Roh Kudus, aku siap menerima urapan kasih-Mu, urapan yang memperbaharui roh, jiwa, dan tubuhku. Oh ya, sekarang terima saudara, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, terima urapannya, terima. Oh ya, terima dalam nama Yesus. Oh ya, oh ya, biarlah Tuhan perbarui hati kami, perbarui roh kami ya Tuhan, perbarui pikiran kami Roh Kudus. Oh ya, Tuhan, terangi mata hati kami ya Tuhan. Roh Kudus, aku berdoa dalam nama Yesus, terangi mata hati kami, beri pengertian dalam nama Yesus. Oh ya, oh ya, Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kebingungan, bingung ya Tuhan, khawatir, takut ya Tuhan. Oh ya, tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Tuhan, anak-anak-Mu sedang mengalami kehilangan ya Tuhan. Orang-orang yang dikasih, kehilangan ya Tuhan, daripada pekerjaan, kehilangan sesuatu ya Tuhan yang berharga dalam hidupnya. Hari ini Roh Kudus, aku minta Tuhan tuntun, terangi ya Tuhan, beri kami pengertian apa yang harus kami buat. Tuhan, perbaharui hati kami Tuhan, perbaharui ya Tuhan dengan kasih-Mu. Segarkan kembali ya Tuhan, beri kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau janji ada kado Natal ya Tuhan. Tuhan akan berikan ya Tuhan organ tubuh yang baru buat anak-anak-Mu. Tuhan, Kau berikan ya Tuhan ginjal yang baru, liver yang baru. Tuhan, Kau membuka ya Tuhan, ya Tuhan, saluran pembuluh darah yang tersumbat, ya Tuhan, ke jantung ya Tuhan, di leher ya Tuhan, dalam nama Yesus ya Tuhan, jadi sembuh semuanya. Aku berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan sembuhkan secara total. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, apapun jenis penyakit saudara, hari ini ada kado mujizat kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada buat kami ya Bapa. Tuhan, aku berdoa untuk mujizat keuangan anak-anak-Mu di akhir tahun ini ya Tuhan. Mereka punya kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan. Aku minta Tuhan jalan keluar. Aku minta Tuhan pertolongan-Mu buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Mujizat keuangan, terobosan keuangan Tuhan anak-Mu ini. Saudara berdoa bersama saya, percaya dan lihat pertolongan Tuhan itu sebagai kado Natal bagi hidup. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terjadi. Oh ya,
berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak yang sedang berduka, yang sedang bersedih ya Tuhan, yang mengalami ikatan ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar urapan kasih ini memperbarui, melepaskan, membebaskan. Beri kami ketenangan dan sejahtera. Makasih Yesus, terima kasih. Tuhan, urapan-Mu turun ya Tuhan, urapan-Mu turun. Turunkan urapan-Mu ya Bapa. Kasih ya Tuhan, yang dari surga menjamah tiap kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. katakan semua yang kusaksikan, Semua saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. mari sembah Dia, haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. mari bersama-sama katakan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku.
Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji kita tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji kita tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji kita tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji kita tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kuat, melawat, menjamah, memperbaharui kami Tuhan. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa, biarlah ya Tuhan, Engkau terangi hati dan pikiran kami. Kami siap Tuhan untuk mendengar sabda firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin mengakhiri daripada khotbah seri tentang kisah 3 wanita bijak, saudaraku Yesus Kristus ya, yang memiliki peran penting dalam masa Natal, masa kelahiran Yesus, kedatangan Yesus yang pertama. Yang pertama kita sudah bahas tentang Elizabeth, yang kedua kemarin Maria, dan hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar, saudaraku, hikmat dari seorang yang bernama Hana, saudaraku. Kita akan buka Alkitab kita dari Lukas pasal 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Saya ingin ajak ibu bapak semua, kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Lukas 2 ayat 36 sampai 38. 1, 2, 3. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, ini
Wanita bijak yang ketiga yang kita mau belajar adalah Hana, saudaraku. Dalam Lukas 2 mengatakan bahwa Hana ini seorang janda yang berusia 84 tahun. Nah, Hana ini saudaraku sudah kehilangan. Dia kehilangan orang yang dicintainya. Ya, suaminya meninggal dunia pada saat Hana masih sangat muda. Ya, Hana bisa memilih untuk menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Alkitab memberikan kita gambaran yang berbeda. Ini yang kita mau belajar, saudaraku. Tentang apa? Tentang kehilangan orang yang dikasihi. Berat, saudaraku. Ya kan, kalau masa 8 tahun pernikahan nih masa-masa yang benar-benar ya saudara hilang, itu benar-benar kehilangannya tuh dalam sekali. Tetapi apa reaksi, apa respon daripada Hana? Kita lihat di dalam Lukas 2:37. Di sini dikatakan, dan sekarang ia janda berumur 84 tahun, ia tidak meninggalkan apa saudara? Bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saudaraku Kristus, ya sekali lagi saya berkata bahwa Hana bisa memilih untuk kecewa saudara sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Pahit sama Tuhan. Kenapa kok suami yang aku cintai Tuhan panggil? Saudaraku Kristus, ada banyak orang yang kehilangan kasih mula-mula. Kasih kepada Tuhan. Saudaraku, menjadi kecewa, marah, pahit. Karena mereka kehilangan orang yang dikasihinya. Saya berdoa, saudara yang mungkin kehilangan orang yang saudara cintai. Atau sesuatu yang berharga. Saudara kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yang saudara suka itu. Kadang-kadang ini bisa membuat ya saudara ya, kita bisa kehilangan kasih ini. Saya mau kasih tahu, kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula, cenderung kita akan kehilangan apa? Pengharapan. Iman dan pengharapan. Karena tidak mungkin kita punya pengharapan, saudaraku, kalau kita tidak punya kasih. Ya kan? Dan iman kita itu hanya bisa bekerja kalau ada kasih. Kalau kasih ini hilang, pasti iman dan pengharapan itu juga akan hilang. Kita bisa bilang, kita bisa tampilkan, aku masih percaya kok sama Tuhan. Kalau kasih kita sudah hilang, saudara, karena orang yang kita kasihi itu hilang. Kehilangan oleh kasih bisa menyebabkan kasih hilang. Kita belajar dari Hana ini. Hana tidak mengizinkan kasihnya mati seiring dengan kematian suaminya. Katakan amin saudaraku. Ya kan, ada banyak orang ditinggalkan orang dikasih. Entah itu orang tuanya, entah itu suaminya atau istrinya. Orang yang dikasihi. Saudaraku, benar-benar saya juga ngalamin. Waktu kami masih kecil, saya juga kehilangan orang tua. Ibu yang begitu dekat, yang sangat saya kasihi, yang sangat mengasihi dan memelihara kami. Saudara, itu sebenarnya seperti kayak kehilangan benar-benar. Seperti kayak ada rasa apa ya, jadi tawar hidup ini. Beberapa sering datengin ke kuburan. Itu saudara, ini membuat duka cita. Kalau duka cita karena kehilangan ini dipelihara, akibatnya saudara, di mana ada duka cita pasti gak ada sukacita. Sukacita ini sebenarnya dasarnya dari mana? Dari pengharapan. Orang tuh masih bisa kuat karena ada sukacita. Sukacita itu dasarnya adalah pengharapan. Pengharapan itu ada karena ada apa? Ada kasih. Ketika kehilangan kasih, saudaraku, pasti kehilangan harapan. Ketika kehilangan harapan, kehilangan sukacita. Makanya yang muncul adalah duka cita. Akhirnya saudara, ujungnya kehilangan iman. Dan tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Nah hari ini saudaraku, kita mau belajar dari Hana. Saya ingin, memang tidak mudah. Gimana Pak untuk kembalikan lagi? Ya kan, rasa hilang. Bagaimana kembalikan lagi kasih ini ke Tuhan? Bagaimana saya bisa mau percaya lagi sama Tuhan? Keadaan saya, mungkin sudah berkata, saya sudah kehilangan
menjadi tiang penyangga hidup saya. Saudara Kristus, ya ini kesedihan yang kadang-kadang itu bingung. Kehilangan pasti bingung. Gelap. Saudara, gelap. Tapi kita belajar dari Hana, saudaraku. Hana, saudara, dia mengarahkan. Dia tetap memelihara kasihnya sama Tuhan. Alkitab katakan dia berada di bait Allah. Siang malam dia beribadah. Dalam terjemahan lain dikatakan menyembah, melayani, berdoa, dan berpuasa. Jadi saudara Kristus, saya pesannya untuk saat ini adalah kita harus, hal yang penting dalam hidup kita, yang kita harus jaga, yang bisa menopang hidup itu kasih. Kita gak akan pernah bisa hidup tanpa kasih. Makanya Rasul Paulus bilang, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Apapun itu dia bilang, kehilangan apapun, penderitaan apapun, aku akan jaga. Ini yang penting, yang tidak boleh hilang. Karena di sini memang saya bisa menyadari saudaraku, ketika seseorang mengalami kehilangan, itu sebenarnya hidupnya gelap. Kita nggak tahu mau ngapain ini. Bagi saudara yang sedang mengalami itu dan pernah mengalami, pasti rasa seperti itu. Kehilangan apapun, kehilangan orang yang dicintai, apalagi itu tuh adalah tiang daripada keluarga. Kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan sesuatu yang berharga, bahkan kehilangan handphone aja kita nih bingung. Pokoknya yang namanya kehilangan, saudaraku, itu akan membuat kita jadi gelap. Nah, saya ingin ajak saudara, responnya seperti Hana, tetapi detail teknisnya gimana Pak Sabta? Untuk saya bisa hadapi kehilangan ini. Bagaimana saya bisa mengatasi duka ini, susah ini. Saya tidak mau kehilangan kasih, karena kalau udah kehilangan kasih, pasti kehilangan iman. Karena iman aja bisa kerja karena ada kasih. Kita bisa dapatkan namanya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, doa-doa jawab. Itu karena ada iman. Dan iman bisa bekerja kasih. Kalau kasih ini ikut mati seiringan dengan kematian orang kita kasihi. Kematian bisnis kita. Mungkin juga saudara kehilangan pelayanan sebagai pelayan Tuhan. Saudara kehilangan pelayanan. Jabatan pelayanan saya sudah diganti dan lain sebagainya. Ini pasti ada duka cita. Setiap orang yang kehilangan pasti ngalami duka cita. Tapi jangan sampai duka cita ini menyebabkan kita kehilangan kasih. Soalnya ini penting. Karena peperangan rohani itu adalah apa? Saudaraku, iblis ingin cabut kasih. Dia ganti dengan apa? Benci. Merasa tidak dicintai, merasa dibuang, ditolak, gak ada lah semua. Rasa dibenci. Supaya kita jadi manusia pembenci. Saudara, pendendam, pemarah. Yang akhirnya hidupnya gak tenang. Tapi Tuhan mau saudara dan saya mengerti di masa Natal ini. Natal selalu bicara tentang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal. Katakan amin. Jadi bicara tentang apa Natal? Kasih yang dibungkus dengan lampin. Pengharapan yang diletakkan dalam palungan. Kasih dan pengharapan kita itu siapa? Yesus. Katakan amin saudara. Ini Natal. Pesan Natal adalah tentang kasih. Dia mau berikan kasihnya. Dia mau berikan Yesus kepada kita. Dan iblis berusaha untuk, kalau kita dia bisa cabut kasih. Dia bisa ambil Yesus. Dia bisa singkirkan Yesus dari hidup kita. Maka dia bisa kuasai hidup kita. Dia bisa hajar segala macam. Hari ini kita mulai sudah tahu hal ini. Terima kasih Tuhan untuk pewahyuan. Terima kasih untuk pengertian. Nah Tuhan ajar kepada kita. Ada satu ayat yang Tuhan ingatkan kepada saya dalam Lukas 15 ayat 8. Lukas 15 ayat 8. Ini tentang seseorang perempuan yang kehilangan dirhamnya, saudaraku. Mari kita akan baca, ya kan? Sama-sama. 1, 2, 3.
perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukan. Jadi kita melihat di sini adalah bahwa seorang perempuan ini, kita bisa katakan perempuan, gadis. Kenapa kok nggak laki? Karena perempuan itu lambang daripada apa? Mempelai Kristus. Kristus sebagai mempelai laki-laki, gereja Tuhan. Orang percaya, saudara dan saya, itu di mata Tuhan itu sebagai wanita, perempuan. Katakan namanya saudara. Nah ini penting. Jadi ada perempuan yang mengalami kehilangan dirham. Ya saudara, mungkin kita juga kehilangan dirham kita. Sesuatu yang berharga buat hidup kita. Entah itu orang kita kasih, untuk pekerjaan, apapun itu ceritanya. Saudaraku, nah apa yang dilakukan oleh perempuan ini saudara ketika dia menyadari bahwa dia kehilangan. Alkitab katakan dia mencari dengan tekun untuk mendapatkan kembali dirhamnya yang hilang. Saudara, sebelum musuh menaklukkan kita saudaraku, iblis lebih dulu membuat kita menjadi apa? Bingung. Kebingungan adalah identik dengan apa? Kegelapan, gelap. Bingung itu. Gelap. Ada orang gelap mata dia. Apa arti gelap mata saudara tahu? Apa arti gelap mata? Wah gelap mata dia. Artinya saudara, dia bingung, dia tidak tahu apa yang dia buat. Itu salah. Kalau orang berbuat dalam kegelapan, pasti seringkali salah. Tanpa arah. Kebingungan menyebabkan kita makanya jadi apa? Jadi takut. Jadi khawatir, gelisah, marah, putus asa. Ya kan? Kita bingung karena kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah, Tuhan Yesus memberikan nasihat, ya kan saudara? Kalau kita mengalami kehilangan, contoh seperti perempuan ini. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini saudara? Dia apa saudara? Dia menyalakan apa? Menyalakan pelita. Katakan menyalakan pelita. Menyalakan pelita. Apa arti menyalakan pelita di sini saudaraku yang spiritual? Saudara dan saya harus mencari petunjuk, nasihat, firman Tuhan. Pemazmur mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Katakan amin saudara. Jadi ketika kita bingung, seharusnya saudara dan saya datang berdoa kepada Tuhan. Pertama-tama doa sama Tuhan. Tuhan, ya kan, dalam nama Yesus, aku bingung. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupku. Orang yang aku kasihi kah? Pekerjaan kah? Pelayanan kah? Apapun itu saudara bicara sama Tuhan. Aku sedih, aku susah, dan aku tidak tahu ke depannya itu harus bagaimana. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau sudah janji berikan saya penolong, Roh Kudus yang akan menuntun saya dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang memberitahu kepada saya apa yang harus saya lakukan. Saudara bisa berdoa. Yang mengerti katakan amin saudara. Maka apa yang terjadi? Saudara cari Alkitab. Kalau habis selesai doa, bangkit lagi saudara. Untuk supaya imannya, pengharapannya. Karena gini saudara, pujian, kalau kita nyanyikan nyanyian pujian. Kita belajar kepada Maria. Saudara, ketika dia diserang dengan satu berita yang mengejutkan, seolah-olah serangan mengejutkan, yang bisa membuat dia menjadi khawatir dan takut. Respon Maria adalah bukannya mikirin bagaimana kalau dicerai sama Yusuf. Dia tidak mikirin bagaimana nanti orang akan lempar batu sampai dia mati dengan bayi dalam kandungannya. Tapi yang dia pikirkan adalah dia cari firman Tuhan. Lalu dia tulis nyanyian pujian pada Tuhan. Saudara, lalu dia hadapi ketakutannya. Dan ternyata saudara, setelah dia lakukan apa yang dia bisa kerjakan. Saudara tahu apa yang dibuat? Tuhan turut bekerja. Tuhan bekerja. Maria sadar dia tidak bisa mengubah hati daripada tunangannya Yusuf. Tapi Tuhan bisa mengubah hatinya. Lewat mimpi. Saudara, lewat mimpi. Malaikat bicara pada Yusuf.
kau jangan ceraikan daripada Maria. Karena Yusuf rencananya menceraikan Maria dengan diam-diam. Saudara, Tuhan bicara. Dan Yusuf orang yang lembut hati, yang rendah hati, yang takut sama Tuhan. Ketika dia dapat mimpi ini, dia dapat pesan Tuhan, Yusuf melakukan itu. Selesai daripada masalah Maria. Saudara yang mengerti di sini katakan amin. Pentingnya, karena Maria sudah tahu bahwa Alkitab, malaikat sebelumnya berkata, ya kan, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi padaku? Bagaimana aku bisa mengandung lalu bisa melahirkan dengan selamat? Malaikat berkata, Roh Kudus ya kan akan menaungi kamu. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kamu. Di masa-masa kehilangan, mungkin seperti Hana saudara mengalami kehilangan, ketimbang saudara terus pelihara duka cita karena kehilangan, mikirin terus, lalu mulai berasumsi hidup di masa lalu. Kalau dia begini, hari ini firman Tuhan datang pada saudara. Ya kan? Pertama, ketika saudara kehilangan, apa yang harus dibuat? Saya beri nasihat. Sudah, ya kan? Sesuatu yang hilang yang tidak bisa saudara ambil lagi. Ya kan? Saudara harus ikhlaskan. Serahkan itu ke Tuhan. Ikhlaskan itu. Berikan itu ke Tuhan. Kalau saudara berkata, aku ikhlas, aku serahkan dan aku berikan itu ke Tuhan, saudara akan berbahagia. Karena Alkitab katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika saudara merasa, kenapa Tuhan rampas, kenapa Tuhan rebut sesuatu yang berharga dalam hidup saya? Itu kalau itu pikiran kita, kenapa kok Tuhan rebut, Tuhan ambil ini. Kalau kita kehilangan sesuatu karena memberi, kita akan bahagia. Kalau kita kehilangan sesuatu karena kita merasa diri kita dirampas, dirampok, diambil paksa, pasti kita akan susah terus. Kita akan duka cita terus. Yang ngerti katakan amin. Pemikiran ini yang harus ditambahkan. Saya juga kalau setiap kali kehilangan dalam hidup ini gak ada yang tetap saudaraku. Kecuali cuman Tuhan saja yang tetap. Itu pun tergantung kita bagaimana kita. Orang bisa datang dan pergi. Apapun barang bisa ada dan bisa besok juga udah hilang. Saudara, apapun itu bisa datang pergi. Semuanya. Kita bisa terima dan besok bisa kehilangan dan lain sebagainya. Kita harus tahu. Ketika kita merasa kehilangan, lalu kita lepaskan, ini aku memang mau berkatin kok, maka kita akan bersuka cita. Kalau kehilangan karena kita diambil, kita akan terus berduka cita. Yang berikutnya, apa yang harus saudara buat kalau saudara sedang mengalami kehilangan? Ketimbang saudara mikirin terus yang hilang, padahal udah gak bisa diambil balik. Lebih baik saudara pikirin apa yang ada. Orang-orang yang masih ada. Saudara pikirkan itu. Saudara rawat itu. Barang-barang yang masih ada. Yang masih di tangan saudara. Biasanya kan Tuhan buat mujizat dari apa yang ada di tangan kita. Bukan apa yang tidak ada. Itu yang saudara harus perhatikan. Yang mengerti, saya katakan amin. Terus langkahnya kalau kita kehilangan begini saudaraku. Kita harus lihat kehilangan ini masih bisa diambil gak? Bisa dicari lagi gak? Kalau masih bisa dicari, cari. Pasti Tuhan akan berikan hikmat. Katakan amin. Seperti Daud kehilangan istri, anak-anaknya, hartanya. Karena apa? Karena dirampok, diculik oleh orang Amalek. Dia tanya sama Tuhan. Apa yang harus aku buat Tuhan? Apakah kau harus kejar? Tuhan bilang kau kejar. Karena Tuhan suruh kejar, dia kejar. Daud dapat bukan cuma istrinya, bukan cuma hartanya. Tetapi seluruh harta daripada orang Amalek. Dia bisa dapatkan itu. Karena dia berperang lawan orang Amalek itu kalah. Katakan amin. Tetapi ketika Daud saudara anak dalam kandungan Betseba, anaknya dia, saudaraku, mati. Dia selesai langsung dia mandi. Tadinya dia pasang debu, puasa, minta supaya sembuh. Pas anaknya dibilang mati. Langsung dia mandi. Dia selesai. Karena dia tahu. Kalau sudah mati ya sudah gak bisa buat apa-apa lagi. Sudah lepaskan. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Ada bagian dalam hidup kita yang kita harus lihat. Kita belajar seperti Hana.
Dia arahkan hatinya. Aku gak mau kehilangan kasih. Aku tidak mau kehilangan kasih. Kasih Tuhan dalam hidupku. Aku mau tetap merasa dicintai. Sekalipun kita kehilangan sesuatu yang berharga, kita tetap berpikir bahwa aku orang yang dikasihi Tuhan. Aku tetap orang dicintai Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena Hana ambil keputusan demikian. Saudara tahu, Tuhan berikan dia pewahyuan. Ketika Maria Yusuf membawa Yesus yang baru umur 8 hari ke bait Allah. Saudara tahu ceritanya. Tadi kita sudah baca kan. Dibawa. Kok bisa yang namanya Hana, saudara, mengenali ini Mesias. Ini raja orang Yahudi. Ini juru selamat. Bayi saudara. Orang begitu banyak. Semua juga ada di bait Allah. Tapi dia bisa kenali itu. Itu peranan siapa? Peranan daripada Roh Kudus. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang masih baru 8 hari. Apa yang Alkitab katakan? Alkitab katakan, Hana, coba buka Lukas 2:38. Kita baca sama-sama. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada apa? Semua orang yang menantikan kelepasan untuk apa? Israel, untuk Yerusalem. Artinya begini. Kalau saudara bisa pelihara kasih Tuhan. Di saat saudara kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup saudara. Orang-orang yang berharga buat saudara. Kehilangan ini. Saudara tetap pelihara cinta ini. Satu hari saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang menyebabkan hidup saudara akan mengalami perubahan yang luar biasa. Seperti halnya Hana. Jadi ada 3 wanita saudara bijak. Yang kita bahas dalam 3 hari ini. Saya simpulkan sekarang di sini. Elisabeth dipakai Tuhan. Untuk melahirkan Yohanes. Yohanes dipakai Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk mempersiapkan jalan pelayanan buat Yesus. Sehingga ketika murid-murid Yohanes banyak yang mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus. Yohanes berkata, dia makin besar, aku makin berkurang. Katakan amin saudara. Lalu Maria adalah seorang yang dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk melahirkan Yesus. Sebagai juru selamat. Dan Hana dipakai Tuhan. Untuk apa? Memberitakan Yesus. Kepada orang-orang yang menantikan keselamatan buat Israel. 3. Tetapi untuk bisa menjalankan peran mereka masing-masing. Mereka mengalami yang namanya tantangan, cobaan, pergumulan, remuk yang di dalam ini. Saudara mau gak dipakai Tuhan? Sekali lagi saya mau ulang. 2 hal penting dalam hidup kita. 2 peristiwa penting dalam hidup kita. Saudara tahu apa? Pertama, kelahiran kita. Yang kedua, kita mengerti kenapa kita harus dilahirkan. Maria ngerti kenapa dia harus dilahirkan. Yaitu untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Elisabeth mengerti alasan dia lahir adalah untuk mengandung dan melahirkan Yohanes. Yohanes mengerti bahwa alasan dia lahir. Ya kan kelahirannya seputar daripada kelahiran Yesus. Adalah untuk persiapan jalan buat Yesus. Saya bisa ngerti ini katakan amin. Alasan kelahiran Hana adalah apa? Supaya dia bisa mengalami perjumpaan dengan bayi Yesus yang 8 hari. Saudara, dan menjadi pemberita Injil. Mungkin saudara dipakai seperti Elisabeth. Yang mempersiapkan satu pelayanan hamba-hamba Tuhan tertentu. Atau saudara dipakai sebagai hamba Tuhan. Atau saudara dipakai untuk memberitakan. Saudara hari ini. Saya ingin ajak di masa Natal. Kalau saudara punya doa dan doanya belum dijawab. Di masa Natal ini adalah masa perkenanan. Seperti Tuhan menjawab doa Elisabeth. Tuhan mau jawab doa saudara. Yang kedua, mungkin saudara mendengar kabar yang buat saudara terkejut, takut, stres, bingung. Seperti Maria dapat kabar, dia akan mengandung. Ancamannya adalah kematian buat dia. Seandainya Yusuf tidak terima. Saudaraku, tapi Maria mengambil keputusan
untuk percaya kepada Tuhan. Dia naikkan nyanyian pujian, dia hadapi ketakutannya. Saya percaya di masa Natal ini saudara mendapat kabar yang mengejutkan, yang saudara tidak harapkan itu terjadi. Saya percaya ada jawaban dari Tuhan, ada solusi dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, mungkin saudara mengalami kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup saudara. Saya tidak tahu itu apa, tapi jangan kehilangan kasih. Kasih Kristus. Satu hari saudara akan berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya berdoa saudara dipakai sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan. Bukan juga seperti saya bisa catat khotbah-khotbah saya bisa khotbahkan lagi kepada orang lain. Saudara Kristus, arahkan cinta saudara kepada Tuhan, layani dia. Saya sangat mengasihi saudara. Saya mau ucapkan saudaraku, selamat Natal. Selamat Natal. Nikmati kado Natal buat saudara. Dan hari ini saya percaya damai Natal menyertai saudara semuanya. Tutup mata saudara, saya akan berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ini. Biar kasih-Mu ya Tuhan menjamah tiap anak-anak-Mu. Sekalipun kami harus kehilangan sesuatu yang berharga, orang-orang yang berharga buat kami, yang kami kasih. Biarlah ya Tuhan kami tidak akan pernah mau kehilangan kasih Tuhan. Kami tidak mau kehilangan kasih-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, pakai kami Tuhan seperti Kau pakai Hana. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengalahkan hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Bapakku berdoa, turunkan berkat-Mu ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ini. Berkati tangan-tangan yang memberi persembahan, yang mendukung untuk pelayanan daripada menara doa ini. Dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Ya, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Dia. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku.
Kedua tangan kita arahkan hati, pandangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari dalam Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis pada Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.